mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma fir lana wal ustazina walil walidayhi walil masyayikhihi birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannif al hafiz Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullahu fi kitabihi Bulughul Maram kitabun nikah, wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhtub ahadukum ala khitabati akhihi hatta yatsrukal khatibu qablahu aw ya'zana lahu, muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina, rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Al-ikhwatu fillah, kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam pada kitabun nikah, hadis yang ke-844. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, Abdullah anaknya Umar dan ayahnya Umar bin Khattab. Qala, berkata Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi, janganlah salah seorang kalian meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya. Maksudnya saudaranya seiman, seakidah, saudaranya muslim. Hatta yatrukal khatibu qablah, sehingga yang meminang terlebih dahulu membatalkan pinangannya, baru boleh dia masuk. Au ya'dzana lahu, atau yang meminang sebelumnya mengizinkan bagi dia untuk meminang wanita tersebut. Hadis muttafaqun alaih, disepakati Bukhari Muslim, dan lafaznya adalah lafaz Imam Bukhari. Hadis yang mulia ini adalah jelas larangan meminang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain, dan asal muasal larangan adalah at-tahrim. Haram hukumnya meminang perempuan yang sudah dipinang orang. Haram. Mengapa? Karena akan merusak hubungan. Ya, merusak hubungan antara laki-laki yang pertama minang dengan yang kedua ini. Akan terjadi antara keduanya permusuhan, bahkan mungkin pertikaian, perselisihan, atau sampai pada tingkat saling berkelahi, menumpahkan darah, ya dan billah. Dan Islam adalah agama yang menjaga segala hal, ya, agar tak terwujud kekacauan. Islam, kata-kata Islam dari kata-kata salam, agama yang penuh keselamatan, agar selamat muamalah antara manusia hendaklah saling menghargai satu sama lain. Ya, tak boleh seorang laki-laki meminang perempuan yang sudah dipinang oleh laki-laki lain. Ya, jika dia tahu memang perempuan tersebut sudah dipinang. Ya, andai kata dia tak tahu, lain ceritanya. Wajib bagi walinya perempuan memberitahukan perempuannya sudah dipinang. Jangan ini diambilnya dan itu pun diambilnya. Ya. Kemudian, kalaupun ternyata qaddarallah tetap terjadi peminangan ini, tentunya hukumnya haram. Apakah pernikahannya sah, akadnya sah? Kata para ulama, akadnya tetap sah. Karena larangan ini luar daripada pernikahan, maka tak mempengaruhi keabsahan pernikahan, dan di situ ada khilaf di antara ulama. Seandainya dia pinang juga kemudian menikah dengannya, ya, maka pernikahannya sah, karena larangan ini adalah larangan tentang haramnya berkhitbah di luar akad pernikahan. Pernikahannya tetap sah, walaupun di sana ada khilaf. Ya,
Bila mana dia tak mengetahui, maka tak mengapa. Dia mengira perempuan tersebut belum dipinang, kemudian dia ajukan pinangan dan dia nggak tahu. Ya. Dan boleh saja misalnya perempuan yang pertama ini merasa menyesal, keluarganya pun menyesal. Boleh saja dia batalkan pinangan dari laki-laki yang pertama karena belum jadi akad. Tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik agar tetap terjalin hubungan antara mereka. Ya. Boleh saja setelah seseorang perempuan dinazar, dia setuju, oke. Walinya pun setuju, 2 hari 3 hari berpikir ulang dia. Dia katakan, kayaknya nggak bisa saya. Ya, kenapa tak bisa? Nggak bisa, hatiku tak menerima laki-laki itu. Kenapa kau terima di awal? Itulah manusia berubah-ubah. Misalnya, maka tak mengapa pihak laki-laki ya ditolak pinangannya dengan cara yang baik, dikatakan qadarallah ma syaa fa'al, anak kami berubah pikiran. Mohon maaf, pinangan kalian kami tolak. Ya, bila dia telah memberikan sejumlah harta, kembalikan harta tersebut. Ya, memberikan hantaran, kembalikan hantaran tersebut. Ya, pernikahan saja bisa dibatalkan, apalagi pinangan. Tapi hendaklah menimbang perkara-perkara sifatnya syar'i. Ya, di antara bentuk perkara syar'i adalah kesesuaian. Tak bisa dipaksakan yang namanya pernikahan. Bila mana dilihatnya calonnya itu tidak sesuai dengan dia, mungkin nampaknya kurang cantik atau kurang sepadan, ya khawatir nanti jika dilanjutkan pernikahannya tidak baik jalannya. Ya, sebagaimana yang terjadi dengan kisah yang kita ceritakan pada beberapa kesempatan lalu, perempuan menerima pinangan laki-laki yang tak cakap, yang tak gagah. Akhirnya dia setelah menikah menyesal. Dan dia datang kepada Nabi minta agar dibatalkan pernikahan, khulu'. Aku khawatir Rasulullah, inni akrahu al-kufra ba'dal iman. Aku takut kekufuran setelah aku beriman. Aku khawatir nanti kufur dengan suami, ingkar kebaikan suami. Kata Nabi, ataruddina hadiqatahu, maukah engkau kembalikan kebunnya? Kata dia, ya, akan kembalikan kebunnya. Inilah namanya khulu'. Ya, daripada hidup berkelanjutan sementara dia tak sanggup hidup dengan pasangannya, lebih baik bercerai, berpisah, baik talak ataupun dengan khulu' jika bersumber daripada sang perempuan. Ya, apalagi perkaranya lebih rendah daripada pernikahan, sekedar khidbah. Yang penting baik-baik dikatakan, ya. Ataupun misalnya laki-laki yang kedua meminang, ternyata sudah ada pinangan laki-laki pertama, keluarga perempuan dan perempuan itu condong kepada yang kedua, dan laki-laki pertama mengatakan tak mengapalah, memang kalau sudah tak jodohku aku izinkan. Silahkan, maka sudah menjadi halal. Ya, memang tak bisa dipaksa yang namanya pernikahan. Cinta itu tak bisa dipaksakan. Bagaimana iman tak bisa dipaksa. Ya. Tak mengapa wali perempuan mengembalikan pinangan tersebut jika memang terdapat tujuan-tujuan yang benar, yang syar'i. Diketahuinya belakangan ternyata laki-laki ini tak baik akhlaknya. Ya, kemudian tahunya belakangan sebelum pernikahan, boleh dia batalkan. Ya, tak mengapa hal ini terjadi. Tapi jika dia menolak pinangan tersebut bukan dengan tujuan yang sahih, ya, maka tak disukai oleh ulama, dibenci. Karena dalamnya ada perkara-perkara yang menyelesaikan janji, menyelesaikan kesepakatan. Ya. Tetapi tetap boleh. Dan ini menunjukkan ketinggian adab-adab Islam. Agar tak muncul permusuhan, dilarang. Ya, menikung di tengah jalan, perempuan yang sudah dipinang lagi oleh laki-laki lain. Ya, bagaimana Ustaz? Memang sudah ada aba-aba ke sana, arah ke sana, laki-laki tersebut ingin minang perempuan tersebut. Ya,
Bolehkah kira-kira laki-laki lain masuk? Karena laki-laki yang dia katakan ini sudah condong, sudah menyebutkan perempuan tersebut, mungkin ingin melamarnya. Sebelum dia masuk laki-laki lain di tengah jalan. Ya, bolehkah semacam ini? Tetap dikatakan makruh, tak disukai, karena akan menimbulkan ya kebencian, permusuhan. Sudah tahu dia laki-laki ini akan melamar di tengah jalan, di selipnya tengah jalan, tak disukai. Islam menjaga hal-hal yang semacam ini. Ya, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW ketika datang Umar bin Khattab, ya, menawarkan putrinya kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq tak jawab sepatah kata pun. Wahai Abu Bakar, putriku Hafsah, suaminya meninggal dan dia menjanda, nikahilah dia. Abu Bakar tak jawab sepatah kata pun. Ya, Umar kesal. Dia pergi sebelumnya kepada Utsman terlebih dahulu. Utsman, nikahilah putriku, dia sekarang statusnya janda. Kata Utsman, sa'anzur fi amri, aku lihat dulu gimana kondisiku. Ya, tunggu sehari, 2 hari, seminggu. Datanglah ketika Utsman mengatakan, mohon maaf Abu Bakar Siddiq, ya, lam yabdu li an atazawwaja fi hadhil ayyam. Kulihat aku belum pas untuk menikah pada hari-hari ini. Ya, ditolak. Dia berangkat kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar bahkan tak jawab sepatah kata pun. Dia pulang dalam keadaan masyghul ke rumahnya, pusing kepalanya. Sama kawan-kawan baiknya ditolak putrinya. Ya, dan ini menunjukkan tradisi para ulama mencarikan untuk putrinya orang-orang yang saleh daripada kawan-kawannya, ya, dan semacamnya. Carikan. Ya, dan ini sunnah. Tak perlulah kita pakai mak comblang, pak comblang, biro jodoh. Setiap wali mencarikan untuk pasangan anak-anaknya. Ya. Maka ketika datang Nabi yang mulia SAW meminang Hafsah, betapa gembiranya Umar digantikan dengan orang yang paling mulia di antara kedua sahabatnya, antara Utsman dan antara Abu Bakar Siddiq. Setelah itu datang Abu Bakar menemui Umar. Berkata Abu Bakar Siddiq, ya Umar, hal tajidu fi nafsika syai'an? Apakah engkau ada merasa kesal dalam dirimu terhadapku? Kata Umar, ya, kau diam saja. Aku tawarkan kepada Utsman, dia menjawab. Aku masih paham, dia menjawab. Engkau diam, tak memberi kata apapun juga. Kata Abu Bakar, aku mohon maaf sekarang. Sungguh hakikatnya, aku mendengar Nabi sudah menyebut-nyebut Hafsah. Lihat, Nabi sudah menyebut-nyebut Hafsah. Dan aku tak ingin, ya, mendahului Rasulullah SAW dalam perkara ini. Sekiranya dia tak menikahi Hafsah, aku akan datang melamarnya. Artinya apa? Rasulullah sudah menyebut-nyebut Hafsah, tak berani di tengah jalan. Siapa? Abu Bakar memotong, karena tak baik. Ya, jangan punya prinsip, ya, sebelum janur kuning masih kita bersikat siapa yang paling hebat yang berhasil. Jangan demikian. Ya, persahabatan lebih penting daripada hal-hal lain. Ya, persahabatan segala-galanya. Bahkan kaum Ansar demi sahabat dia rela melepas istrinya. Ya, walaupun demikian tentunya kaum Muhajirin tak seperti itu. Inilah adab Islam. Ya. Berkata Syekhul Islam Taimiyah, sepakat para ulama, imam yang 4, haramnya meminang perempuan yang sudah dipinang. Cuma mereka berbeda pendapat tentang pernikahannya. Jika laki-laki yang kedua yang datang meminang perempuan yang sudah dipinang, ya, membuat akad pernikahan dengan sang perempuan tersebut, apakah sah pernikahannya? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat Malik. Kata Malik rahimahullah, pernikahannya tak sah, akadnya batil. Dan ini pula salah satu daripada riwayat daripada Imam Ahmad rahimahullah. Adapun pendapat kedua, pendapat yang mengatakan sah pernikahannya. Dan inilah mazhab imam yang 3, Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal dan riwayat lainnya. Ya, walaupun mereka sepakat bahwasanya perbuatan itu
terlarang dan bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya, tapi pernikahannya sah. Ya. Dan orang semacam ini mereka memahami harus diberikan hukuman sanksi. Tapi jika terjadi pernikahan, terjadi campur baur dan semacamnya, pernikahannya sah. Nah, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullah wa an Sahli ibni Sa'din as-Sa'idi radhiyallahu anhu maqala ja'ati imra'atun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah jitu ahabu laka nafsi fanazara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ada nazara fiha wa sawwabahu summa ta'ta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'a jalasat qama rajulun min ashabihi faqala ya Rasulullah illam takun laka biha hajatun fazawwijniha qala fahal indaka min syai'i faqala la wallahi ya Rasulullah faqala izhab ila ahlika fanzur hal tajidu syai'a fazahaba summa raja'a faqala la wallahi ma wajadtu syai'a faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzur walau khatiman min hadidin fazahaba summa raja'a faqala la wallahi ya Rasulullah wala khataman min hadidin walakin haza izari qala Sahlun ma lahu ridaun falaha nisfuh faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tasna'u bi izarik in labistahu lam yakun 'alaiha minhu syai' wa in labisathu lam yakun 'alaika minhu syai' fajalasa rajulu hatta iza tala majlisuhu qama fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwalliyan fa amara bihi fadu'iya lahu falamma jaa qala maza ma'aka minal Qur'an qala ma'i suratun kaza wa suratu kaza addadaha faqala taqra'uhunna an zuhri qalbik qala na'am qala izhab faqad malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an muttafaqun alaih wa lafzul Muslim wa fi riwayatin lahu intaliq faqad zawwajtukaha fa'alimha minal Qur'an wa fi riwayatin lil Bukhari amlaknakaha bima ma'aka minal Qur'an wa li Abi Dawud an Abi Hurairah qala ma tahfazu qala suratul Baqarah wallati taliha qala kum fa'alimha isrina ayah. Hadis yang ke-845 wa an Sahli bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhuma dari riwayat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridhai keduanya, Sahal dan ayahnya Sa'ad. Qala, dia berkata, ja'ati imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang perempuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ji'tu ahabu laka nafsi. Aku datang menghibahkan diriku untukmu. Maksudnya agar Rasulullah menikahinya. Ya, dihibahkan. Kalau Nabi mau, boleh walaupun tanpa saksi, tanpa mahar. Ini kekhususan untuk Nabi saja. Kata Allah, aw imra'atan wahabat nafsaha lin nabi. Jika seorang perempuan menghibahkan dirinya untuk Nabi, wa aradan nabiyyu an yastankihaha, dan Nabi ingin menikahinya, khalisatan laka, khusus untukmu semata. Min dunil mu'minin, tak berlaku untuk orang-orang beriman lainnya. Kalau andai kata untuk orang-orang selain Nabi, harus ada walinya, harus ada saksinya. Bahkan Nabi yang mulia SAW menikahi Zainab, siapa yang menikahkannya? Allah langsung dari atas langit ketujuh. Luar biasa. Dan itu kebanggaan Zainab. Kata Zainab, kalian semua, kalau andai kata para madu-madunya membangga-banggakan dirinya, kata Zainab, kalian tak ada yang sepertiku.
Sehebat-hebatnya kalian yang menikahkan adalah ayah-ayah kalian. Aku nih yang menikahkanku Allah langsung. Atas langit ketujuh. Kata Allah, falamma qadha Zaidun minha watara, manakala Zaid menceraikannya, ya zawwajnakaha, kami nikahkan dia kepadamu. Allah yang menikahkan. Luar biasa. Allah menikahkan. Tak perlu lagi saksi manusia. Tak ada apa-apa manusia dibandingkan Allah. Tak perlu lagi wali manusia. Allah pemilik alam semesta, pemilik jiwa-jiwa manusia yang menikahkan Nabi dengan Zainab. Ini luar biasa. Dan luar biasanya mantan Zaid hanya nama dia yang dimuat dalam Quran dari seluruh sahabat Nabi yang puluhan ribu. Hanya Zaid saja yang disebutkan dalam Quran. Falamma qadha Zaidun minha. Luar biasa Zaid. Abu Bakar aja enggak ada namanya di Quran. Langsung dalam bentuk nama tak ada. Walaupun ada isyarat ke dia seperti dalam gua Thawur, idh qala li sahibihi, manakala berkata dia kepada sahabatnya itu Nabi, kepada sahabatnya, Abu Bakar, la tahzan, kau jangan bersedih. Tapi bukan dengan namanya. Alladzi jaa bisidqi wa saddaq, yang datang membenarkan ya, dan dia jujur, Abu Bakar, maksudnya Abu Bakar, tapi tak dengan namanya, Zaid dengan namanya. Dalam Quran, nama perempuan yang disebutkan dalam Quran dari seluruh makhluk yang ada di bumi ini hanya satu nama. Siapa? Maryam. Subhanallah, ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Maryam. Tapi bukan sebagai ibu Tuhan. Dia sebagai hamba Allah yang salihah. Dititipkan padanya, pada rahimnya dengan kalimat kun, ruh ciptaan Allah, Isa bin Maryam. Ya, seluruh laki-laki di antara para sahabat yang hanya namanya ada dalam Quran satu saja, Zaid bin Harithah. Yang lain-lain tak ada dalam bentuk nama. Adapun kunyah ada, tapi orang kafir siapa? Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabba. Ya. Allahu Akbar. Supaya orang suruh pilih, kau ikut Zaid atau ikut Abu Lahab? Ikut Abu Lahab, inilah jalannya neraka. Zaid, inilah jalannya. Subhanallah. Jadi kembali kepada hadis ini, perempuan itu mengatakan, wahabtu ahbu ji'tu ahbu laka nafsi, aku datang menghibahkan diriku kepadamu ya Rasulullah. Fanadhara ilaiha Rasulullah, maka Rasulullah melihat kepadanya. Hukum asal laki-laki melihat perempuan tidak dibolehkan alias haram kecuali ada hajat. Illa lil hajah. Apa hajat? Jual beli, ajar mengajar, masuk ke dalam hajat. Ya. Dan hal-hal lain, persaksian untuk mengetahui memang ini perempuan, ya. Dalam perkara ini perempuan ini orangnya, dibuka cadarnya, dilihat, boleh. Lil hajah dibolehkan, atau lid darurat. Perkara yang sifatnya darurat, misalnya pengobatan harus dilihat. Bahkan sampai pada tingkat aurat pun dibolehkan jika sifatnya darurat. Tapi ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Yang namanya darurat benar-benar sesuai dengan kebutuhan semata. Kalau anda ke satu tempat ini yang dibutuhkan untuk dilihat, tak boleh disingkap semua. Itu berlebih-lebihan. Jadi hukum asal laki-laki mandang perempuan, hukumnya adalah haram. Kecuali jika ada hajat. Hukum asal perempuan memandang laki-laki boleh, mubah. Ya, apalagi jika ada hajat. Tak ada hajat pun boleh. Tak ada hajat pun boleh. Bagi perempuan memandang laki-laki selama dia aman, dirinya merasa aman daripada fitnah, godaan dan semacamnya. Jika dia khawatir, menjadi haram baginya memandang laki-laki tersebut. Dia khawatir fitnah. Ya, kok bisa berbeda hukumnya? Ya memang berbeda, laki-laki melihat perempuan dan perempuan lihat laki-laki berbeda. Berbeda enggak? Beda enggak? Beda. Ya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolehkan ibunda kita melihat-lihat orang-orang Habasyah bermain-main di hari raya dengan tombak mereka, ya. Mereka mempermainkan keahlian mereka dalam menombak, dilihat oleh ibunda kita. Dan Nabi SAW memberikan tontonan kepada ibunda kita. Sampai-sampai Nabi berkata, sudah selesai? Dia katakan belum.
Udah selesai? Belum. Lama, kata Ibunda Aisyah, sengaja aku berlama-lama supaya nampak oleh seluruh madu-maduku bagaimana kedudukanku di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hukum asal perempuan memandang laki-laki mubah. Hukum asal laki-laki memandang perempuan haram kecuali jika ada hajat. Di antara hajatnya adalah untuk melamar, untuk menikah. Ya, boleh memandang untuk dinikahi. Jika tertarik ingin menikahi perempuan, ya maka tak mengapa memandang, bahkan dianjurkan menurut jumhur ulama. Ya, maka Nabi SAW fanadhara ilaiha, melihat kepadanya. Kata Sahal, ya, menceritakan bagaimana melihat kepadanya, fasa'adan nadhara fiha, maka Nabi pandang dari atas, wasawwabahu, terus dari atas sampai ke bawah dicermati Nabi SAW. Nah, inilah bolehnya melihat ketika ada hajat untuk melamar seorang perempuan. Ya, bukan sebagaimana sebagian kawan-kawan selalu saya ucapkan, sini perempuan, laki-laki pakai hijab. Ngomong dulu saya tuh buka sikit hijab, dah tutup lagi. Ya akhi, janganlah berlebihan, itu berlebihan gulu. Bahkan boleh nazar 2-3 kali boleh sampai dia merasa tentram dengannya. Minggu depan aku kayaknya belum pas lah, boleh ulangi lagi nazar? Boleh. Dia punya hak dalam hal tersebut. Ya. Nabi melihat dari atas sampai ke bawah, ini yang dibolehkan. Ya. Fasa'adan nadhara fiha wa sawwabahu, Nabi melihat kepada perempuan tersebut dari atas sampai ke bawah. Thumma ta'ta'a Rasulullah ra'sah, kemudian Rasulullah menundukkan kepalanya. Ya. Rasulullah tidak komen. Inilah hadap Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika dia merasa yakni tak bisa memenuhi keinginan perempuan tersebut. Dia tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti sang wanita. Ya, Nabi hanya diam semata. Jadi andai kata ada perempuan melamar antum, boleh perempuan melamar laki-laki, mengajukan dirinya untuk dilamar maksudnya. Karena bukan perempuan yang melamar laki-laki, mengajukan dirinya supaya dilamar. Nikahi saya, boleh? Boleh enggak kira-kira? Boleh, mau? Boleh. Ya, tak mengapa orang perempuan menawarkan dirinya untuk dinikahi seorang laki-laki sebagaimana yang diperbuat perempuan ini kepada Rasulullah SAW. Manakala laki-laki merasa tak nyaman, tak usah komen. Dan banyak godaan, kadang-kadang godaan di medsos mana-mana masuk ke dalam apa kita. Assalamualaikum Ustaz. Itu apa Assalamualaikum? Assalamualaikum. Kau punya hajat tanya. Ustaz, bagaimana seorang perempuan umurnya 28 tahun belum menikah? Kok tanya ke saya? Ya, ini yang kurang kerjaan. Nanti berapa saat? Assalamualaikum Ustaz. Antum tuh kalau bertanya tanya aja, jangan assalamualaikum tok. Ya, jangan assalamualaikum. Udahlah, kok perlu aja apa? Kita banyak kerjaan. Ya, maksud ana. Boleh saja perempuan dan laki-laki bila mana merasa tak nyaman, tak usah dijawab, lu diam aja, abaikan aja, jangan dilayani, jangan dibuka pintu-pintu harapan kepada wanita, nanti kasihan. Ya, diam saja. Jadi Nabi SAW pun diam, dia menundukkan pandangannya sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia menundukkan kepalanya. Falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an. Manakala perempuan melihat Nabi belum memberi keputusan apapun, Nabi enggak beri statement, dia Rasulullah diam sallallahu alaihi wasallam. Itu hadap Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia malu mengatakan saya tak punya hajat kepadamu, dia malu. Maka dia diam. Ya. Ada orang udah ini mencela lagi, kau mau kepadaku, jangan dicela, udah. Kalau enggak mau diam aja. Sebagaimana makanan, kalau tak mau makanan jangan dicela makanan, dah diam aja lah udah. Tak usah dimakan. Maka perempuan ini pun setelah melihat Nabi SAW tidak memberi komentar apapun, jalasat, perempuan ini pun duduk. Faqama rajulun min ashabihi. Maka berdirilah salah seorang sahabat Nabi. Ini berarti perempuan datang di majlis ada sahabat-sahabat lain. Bukan Nabi sendiri. Ya.
Berdirilah seorang laki-laki daripada sahabat Nabi, faqala, berkatalah dia, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in lam takun laka biha hajatun fazawijniha. Tengoknya Rasulullah diam, dia berdiri, ya Rasulullah, memang kalau anda merasa tidak berhajat menikahinya, aku mau. Nikahkanlah dia kepadaku. Dan itulah rahmat Allah SWT. Allah buat pandangan mati kita itu berbeda-beda, nggak sama. Ada yang suka yang hitam pahit, ada yang suka yang hitam manis, ada yang suka yang ya putih kayak susu, ada yang macam-macam. Supaya semuanya masing-masing mendapatkan apa yang diinginkan. Andai kata pandang kita satu, kacaulah kita. Subhanallah. Ya, makanya itu Allah buat bermacam-macam wanita dan manusia, warna kulitnya, semuanya berbeda-beda. Tiap orang memandang masing-masing memiliki pandangan yang khusus baginya. Bagi kawan jelek, bagi dia inilah paling cantik sedunia. Biarkan saja. Itu kan seni, memandang kecantikan itu seni, biarkanlah. Ya. Subhanallah. Jadi dia berkata, kalau anda tidak berhajat menikahinya, nikahkanlah dia Rasulullah kepadaku. Dia menunjukkan Nabi sebagai pemimpin, sebagai waliul amri, berhak menikahkan umatnya. Di mana laki-laki tak tanya, ya Rasulullah mana walinya? Dia nggak tanya. Dia katakan, nikahkan dia ya Rasulullah kepadaku. Menunjukkan Nabi lebih utama daripada orang-orang beriman lainnya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama daripada diri-diri semua orang-orang beriman. Ya, dia tahu. Maka itu dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda tidak menghajat menikahinya, nikahkanlah dia kepadaku. Nabi berhak menjadi wali bagi setiap orang-orang beriman. Ya. Faqala, maka Rasulullah pun bersabda, hal indaka min syai'in. Apakah kira-kira engkau memiliki sesuatu untuk dijadikan mahar? Ya, mahar itu hukumnya wajib dalam pernikahan, kecuali sang wanita menggugurkan. Dia katakan tak butuh aku mahar lah, udah. Mahar yang paling mahal dalam Islam adalah mahar Ummu, mamanya Anas, siapa? Ummu Sulaim. Datang Abu Talha kepada Ummu Sulaim, ya Ummu Sulaim, aku ingin menikahimu, aku tertarik menikahimu. Kata Ummu Sulaim, Abu Talha, engkau laki-laki enggak layak ditolak loh. Tapi engkau musyrik, kalau kau mau masuk Islam, keislamanmu itu mahar bagiku. Subhanallah. Dan itulah mahar yang paling mahal, keislaman seorang. Ya. Andai kata sang wanita menggugurkan sebagian mahar, atau menggugurkan seluruh mahar, enggak ada masalah, itu haknya. Tapi dia perkara yang wajib, itu hak wanita, bukan hak wali. Mahar untuk wanita, bukan untuk wali. Adapun yang lain-lain hantaran, nah itu enggak apa-apa. Tapi mahar milik sang wanita. Ya. Dan mahar yang paling baik adalah yang paling mudah bagi seseorang untuk memberikannya, seperangkat alat sholat, mushaf, ya. Ya, yang paling baik, yang paling berkah. Ya, maka wanita janganlah minta mahar mahal-mahal. Kira-kira baik laki-laki ini sudahlah, berapa dia mampu berikan. Wali wanita pun tak usahlah membanding-bandingkan. Kau maharmu sekian, tengok kakaknya nikah maharnya sekian, ini ya menikah sekian, kau terlalu murah. Ya tak usahlah, malu kita bicara mahar itu. Ya tawar-menawar mahar itu sebenarnya malu dalam syariat Islam. Andai kata kau yakin anak ini baik, berapa dia bisa berikan, nikahkan terus. Subhanallah. Tak ada antaranku, Pak, udah. Berapa kau mampu? Tak mampu ku, Pak. Ya udah. Aku bisa, kita undang sikit 10 orang, ya udah selesai. Undang 10 orang. Bikin nasi padang sana 10 bungkus, kasihkan, selesai. Permudah aja lah pernikahan, jangan dipersulit. Ini sewa gedung, buat macam-macam untuk pelaminan. Ini terakhir setelah pernikahan bengkak, utang 100 juta, pening kepala, baru seminggu mau pecah kepala. Ya, sebulan cerai. Usahlah memperpayah diri, Islam itu mudah. Gimana? Setuju enggak? Setuju antum? Setuju enggak? Setuju? Kalau anak antum dilamar orang jangan perpayah. Mudahkan.
Karena kemuliaan itu bukan pada mahar tingginya mahar, bukan. Ada agamanya, pada agamanya itu nggak bisa dibandingkan apapun juga. Siap mempraktekannya? Siap nggak? Udah ngaji nggak siap, untuk apa untuk ngaji? Permudah urusan manusia. Kalau kau rela agamanya, dua aja lihat. Agamanya baik, akhlaknya baik, udah. Ya, kalau kau tak sanggup mengundang 1000 orang, undang 100 orang. Tak mampu 100 orang, 10 orang undang. Selesai. Nah, kembali kepada hadis ini. Kata Nabi, apakah engkau memiliki sesuatu? Ya. Maka dia berkata, la wallah ya Rasulullah, tak ada demi Allah ya Rasulullah. Mau nikah tapi tak ada uang, tak punya sesuatu, kan hebat ini. Tapi berani dia. Ya, laki-laki harus berani. Ya, jangan jadi laki-laki pengecut. Belum ada kerjaan Ustaz, nikah aja kok, lamar dia. Apa kerjaanmu? Kerjaanku pertama melamar anak bapak. Nah udah, yang pertama tuh Pak. Iya, berani. Kasihan orang itu kalau mau nikah dia harus begini-begini, banyak titik bengeknya, kasihan. Faqala idhab, kata Nabi, pergilah ila ahlika, datangi coba keluargamu, fanzur, lihat, hal tajidu syai'an, apakah engkau bisa mendapatkan sesuatu pada keluargamu. Ada yang mungkin patungan memberikan padamu sedikit uang untuk beli mahar, atau kau punya sesuatu di rumahmu, atau keluargamu punya sesuatu yang diberikan kepadamu. Fadhahabah, dia pun pergi. Tsumma raja'a, kemudian dia kembali, faqal, dan dia pun berkata, la wallahi, ya, demi Allah tidak ada ya Rasulullah, ma wajadtu syai'an, tak kudapati apapun ada pada keluargaku. Faqala Rasulullah SAW, undur, cobalah kau lihat ulang, walau khataman min atau khatiman min hadidin, cobalah kau cari, entah ada cincin-cincin besi yang pernah dulu kau beli, cincin besi pun tak apalah, jadikan maharnya, walau khataman min hadidin. Fadhahabah, kembali dia pulang, dia cari-cari apa yang bisa jadikan mahar rumahnya ini. Tengoknya ada enggak kira-kira? Kata Nabi, cincin pun tak apalah, pokoknya apa yang ada? Tak ada semua, cincin besi pun tak ada, apalagi cincin emas. Fadhahabah thumma raja'a, dia pergi kemudian kembali. Faqala la wallahi ya Rasulullah wala khataman min hadid, ya Rasulullah demi Allah aku bersumpah tak ada, walaupun sebentuk cincin besi pun tak ada. Walakin hadza izari, tapi ya Rasulullah ini aku punya sarung. Subhanallah, sarung dipakainya menjadikan mahar. Allahu Akbar. Hadza izari, yang kita perlu hargai apa? Laki-laki ini berani. Banyak laki-laki sekarang pengecut, banyak tak berani. Kasihan banyak perempuan itu tak menikah. Kenapa? Laki-lakinya bacul, kata orang Medan, tak berani. Kalau nekat datangi walinya. Ya, laki-laki ini berani, tak punya modal pun dia berani. Walakin hadza izari, kalau ya Rasulullah memang boleh, inilah sarungku. Qala Sahal, berkata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, malahu ridaun. Kata Sahal, dia tak punya selendang, hanya punya sarung belaka. Artinya dia hanya punya kain sarung, tak punya. Orang Arab itu dahulu kala tak punya baju. Sebagian mereka hanya punya bagian kayak orang ihram, tahu kan? Yang bawah namanya izar, yang atas namanya selendang, rida. Kata Sahal, bagian atas pun tak punya dia. Berarti hanya punya kain sarung semata. Malahu rida, dia tak punya sama sekali selendang untuk menutupi tubuhnya. Dia hanya punya sarung untuk menutupi auratnya. Ya. Falaha nisfuhu ya Rasulullah. Ini sarung ku bagi setengah. Cuma satu mau dibagi setengah, ku potong, ku bagi setengah untuknya. Itu ya Rasulullah. Itulah karena inginnya dia menikah. Sarungnya pun mau diberikan walaupun setengahnya. Faqala Rasulullah, maka Rasul berkata, mata sena'u bi izarika. Kalau setengah kau berikan untuk maharnya, setengah itu untuk apa bagimu? Ya, in labistahu lam yakun 'alaiha minhu syai'un. Andai kata kau pakai setengah sarungmu tak menutupi auratmu. Wa in labisathu lam yakun 'alaika minhu syai'un. Kalau andai kata kau berikan satu tersebut, dia pakai juga tak sempurna. Untuk apa? Tak ada manfaatnya. Fajalasar rajul, laki-laki itu pun duduk. Berarti dia masih berharap nih, duduk dia tuh menunggu. Mana caranya ini?
Jadi dia nggak cepat nyerah. Ini cepat kali lah nyerah. Baru tak dibuka pintu dah nyerah. Jangan cepat nyerah. Tetap dia duduk berpikir dia. Gimana caranya? Hatta idza tala majlisuhu qama. Ketika sudah lama dia duduk, tak ada sepatah kata pun keluar, dia sedang berpikir keras gimana caranya. Tak mau pula dia berutang kepada sahabat samping tuh ya. Dalam hati kita, kenapa tak berutang? Mungkin dia tak tahu bagaimana cara bayar utangnya. Falamma tala majlisuhu, manakala majlisnya sudah lama, dia belum memberikan apapun keputusan, qama. Nabi pun tak memutuskan, dia pun berdiri. Fara'ahu Rasulullah SAW muwaliyan. Nabi melihat dia mau bergerak meninggalkan majlis karena dia menganggap tak punya bekal untuk menikah. Fa'amara bihi, Rasulullah suruh agar dia dipanggil. Fadu'iya lahu, dia pun dipanggil. Falamma ja'a qal, manakala dia datang berkatalah Rasulullah, madza ma'aka minal Qur'an, apa yang kau miliki daripada hafalan Quran? Qala ma'i suratu kadza wa suratu kadza, addadaha, aku hafal surat ini, surat ini, surat ini, dan dia pun menghitung beberapa surat. Ya, dalam beberapa riwayat lainnya Al-Baqarah dan setelahnya Al-Imran. Lumayan ini Al-Baqarah, banyak ini. Luar biasa. Antum mau enggak nikah dengan hafalan mahar Al-Baqarah? Berani? Berat antum menghafal Al-Baqarah tuh. Ya. Kemudian faqala taqra'uhunna an dhahri qalbika, mampukah engkau menghafalkan ayat tersebut di luar kepalamu? Qala na'am, kata dia iya. Qala idhhab, kata Nabi, pergilah, faqad mallaktukaha, aku telah menjadikan dia menjadi milikmu, bima ma'aka minal Qur'an, dengan apa yang kau miliki daripada hafal Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya lafaz pernikahan tak terbatas dengan lafaz zawaj ataupun nikah. Dengan lafaz apapun yang maknanya adalah pernikahan, dipahami maknanya pernikahan, sah. Di mana Nabi mengatakan malaktukaha, aku jadikan yang menjadi milikmu yang sah dengan apa yang kau miliki daripada Quran. Di sini kata-kata malaktukaha, ya, aku jadikan dia menjadi sah sebagai milikmu. Muttafaqat alaih, disepakati Bukhari Muslim, dan lafaznya adalah lafaz Imam Muslim. Dan dalam riwayat lainnya kata Nabi, intaliq, pergilah, faqad zawwajtukaha, aku telah menikahkan dia kepadamu. Fa'allimha minal Qur'an, ajarkanlah apa yang kau miliki daripada hafal Quran kepadanya. Dan dalam riwayat Bukhari, amlaknakaha bima ma'aka minal Qur'an, kami jadikan dia sebagai milikmu dengan apa yang kau miliki daripada hafal Quran. Wali Abi Dawud, dan dalam riwayat Abu Dawud, an Nabi Hurairah, dari jalur Abu Hurairah, qala ma tahfaz, Nabi bertanya, apa yang kau hafalkan? Qala suratul Baqarah, aku hafal surat Al-Baqarah. Wallati taliyah, dan yang setelahnya itu Al-Imran. Qala qum, kata Nabi, bangunlah, fa'allimha 20 ayat, ini lebih sedikit, ajarkanlah dia 20 ayat. Itulah maharnya. Luar biasa. Berapa sisa waktu kita? Oke. Ya, sudah habis waktu kita. Banyak sekali faedah-faedah yang terdapat dalam hadis ini, sebagian sudah kita sebutkan. Ya, wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad.